Kalau Kristen palsu dia nggak bakalan stres. Dia bikin dosa sebagai kegemaran. Kristen asli bisa jatuh. Tapi jatuh dia tidak tenang. Dia salah sama suami dia minta maaf. Dia salah sama istri dia minta maaf. Dia salah sama kawan pelayanan dia nggak bakalan simpan lama-lama. Dia akan terbuka dia bilang maaf ya brother sister. Saya salah, saya kata-kata saya kasar. Minta maaf. Itu anak Tuhan sejati. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Yang terambil dari Kisah Para Rasul. Pasal 7 ayat 58 sampai ayat 60. Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai ayatnya yang ke-60. Nanti ayat-ayatnya juga ditayangkan di layar. Mari kita membaca ketiga ayat ini bersama-sama ya. Atau kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing saja dulu. Setelah itu kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Oh sudah ada di layar ya. 1, 2, dan 3. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." 60, 23. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian pembacaan firman Allah dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58 sampai ayat 60. Dan dari pembacaan ini saya menyoroti satu tema, yaitu bertanding atau berlomba sampai akhir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ada kasus di mana ada orang yang ketika dia menerima Yesus, dia tidak sempat memasuki perlombaan atau pertandingan. Seperti kasus salah satu penjahat di sebelah Yesus. Ketika dia bertobat, dia mengakui Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja." Lalu Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus itu dari kata Yunani paradeisos, menurunkan kata Inggris paradise, itu sorga, saudara-saudara. Jadi penjahat itu benar-benar masuk sorga. Nah itu kasus khusus, itu kasus istimewa saudara-saudara. Jangan jadikan itu sebagai rumus. Maksud saya begini, jangan karena ada ayat, oh ada orang tuh kayak penjahat di sebelah Yesus. Detik-detik terakhir ajalnya mau tiba, baru dia buat keputusan menerima Yesus. Jadi kita bikin aja dosa, kita hidup semau gue, hidup jauh dari Allah. Ntar udah mau dekat mati baru buat keputusan. Saudara, cerita itu bukan rumus. Cerita itu hanya menginformasikan kepada kita betapa hebatnya kasih karunia Allah. Amin. Bahwa orang sejahat dia pun di detik-detik terakhir ketika dia memutuskan menerima Yesus, sungguh bahwa kasih karunia Allah mengalahkan dosa sebesar apapun. Almarhum Pendeta Billy Graham, dia bilang hal kedua terbesar di dunia ini adalah dosa. Tapi hal pertama yang mengalahkan segala-galanya adalah kasih Allah, saudara-saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi berbeda dengan saya dan saudara pada saat ini. Kita diberi kesempatan untuk menerima Yesus, percaya Yesus, dan kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Maka kita diwajibkan untuk masuk dalam perlombaan iman. Tidak ada di antara kita yang adalah orang Kristen tapi posisi kita hanya sebagai penilai, juri, mengukur, menghakimi orang. Tidak boleh.
Semua kita ini pemain. Semua kita ini petanding. Semua kita ini berlomba, saudara-saudara. Ibrani pasal 2, ayatnya yang pertama. Ayat ini berbunyi demikian. Ibrani 2 ayat 1. Nanti saudara lihat ayatnya ditayangkan dan saya mau soroti penekanan dari surat ini. Ibrani 2 ayat 1. Ya. Minta maaf, maksud saya Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama, firman Allah berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan garis bawahi, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi tidak bisa ada Kristen bilang, oh saya mau jadi penonton saja, saya tidak mau terlalu cinta Tuhan, tapi saya juga tidak jahat. Tidak bisa, itu namanya di tengah-tengah. Dalam Tuhan tidak ada yang namanya posisi netral. Di dalam Tuhan itu mau panas ya panas, mau dingin ya dingin. Tidak boleh ada posisi suam-suam kuku. Mau hitam ya hitam, mau putih ya putih. Tidak ada zona abu-abu. Amin, saudara-saudara. Kita diwajibkan untuk berlomba, ayat ini berkata. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam perlombaan iman yang mau saya bahas pada saat ini, menarik bahwa Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58 sampai 60 sebagai nats pembuka itu adalah teladan bagaimana akhir hidup seorang percaya sejati yang bernama Stefanus. Dia benar-benar menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir, saudara-saudara. Kenapa Stefanus menjadi teladan bagi kita? Karena Stefanus adalah Kristen sejati. Apa buktinya Stefanus adalah Kristen sejati? Sepanjang Kisah Para Rasul ini, khusus di pasal 7 ayat 55, secara eksplisit Dr. Lukas. Lukas itu adalah penulis dari Kisah Para Rasul. Dia menulis 2 buku ya. Yang pertama Injil Lukas, yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Itu orang satu-satunya penulis Alkitab yang non-Yahudi itu Lukas. Ini informasi aja buat Bapak Ibu. Satu-satunya penulis Alkitab non-Yahudi Lukas. Karena Lukas itu orang Yunani. Dan dia dokter. Ya. Kalau Tuhan mau pakai dokter artinya Tuhan tidak selalu mengerjakan kesembuhan ilahi. Kadang-kadang Tuhan mau pakai obat, pakai dokter. Itu tidak ada masalah. Ada orang yang saking rohaninya, dia bilang imanku menolak semua obat-obat, infus-infus atau apapun. Ya, jangan begitu dong. Amin. Allah tuh tidak bisa dikotak-kotakan menurut maunya kita. Bikin mujizat terus, bikin mujizat terus. Tidak bisa. Suka-suka Allah. Amin. Dia mau pakai mujizat silakan. Dia mau pakai dokter silakan. Dia mau bikin apa? Suka-suka dia. Amin, saudara-saudara. Saya lihat ada orang yang terlalu ngeroh begitu rupa sampai tidak mau lagi percaya yang begitu-begitu. Kalau memang dokter tidak boleh, kenapa Tuhan pakai dokter? Amin. Kalau memang mujizat selalu terjadi, kenapa Paulus yang notabene pelayanannya selalu dikaruniakan mujizat? Saya bilang kan, sapu tangannya Paulus itu karena orang sembuh. Ini karena Anda info semua. Jangan minta ya. Jangan coba-coba ada ide pat, gosok dikit dong. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Koit. Ya kan. Keringat saya itu agak berbahaya. Saudara, Paulus itu sapu tangan kena orang sembuh. Doain orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Tapi kenapa anak rohaninya sakit? Timotius. Dia tulis surat, dia tidak berkata begini. Sejak kau baca surat ini kau sembuh. Tidak. Dia tulis surat, dia bilang begini. Jangan minum air saja, tambahkan anggur sedikit mengingat pencernaanmu yang bermasalah. Padahal dia seorang pembuat mujizat loh. Dia tulis, kamu anggur waktu itu, alkohol memang, tapi itu berfungsi sebagai obat. Bayangin aja seorang yang dipakai Allah bikin mujizat luar biasa, tapi dia tidak tulis begitu. Dia tidak singgung mujizat sama sekali. Dia hanya bilang, minum anggur supaya pencernaanmu lancar.
Padahal bisa saja kalau ikut gaya orang kebanyakan hari-hari ini yang mengkotak-kotakan Tuhan dan mengharuskan Allah bikin mujizat, harusnya dia tulis, sejak kau baca surat ini pencernaanmu lancar dalam nama Yesus. Tidak. Artinya, oke lah, mujizat Tuhan bisa lakukan, tapi mujizat itu bukan barang murahan yang tiap hari mujizat, tiap hari mujizat. Tahu definisi mujizat tidak? Mujizat itu sesuatu yang tidak normal. Abnormal. Kalau yang normal tuh jalan di air masuk tenggelam. Yang abnormal, mujizat, kita jalan di atas air. Nah itu mujizat. Silakan pulang coba di rumah di kolam masing-masing. Kalau sampai bisa jalan di atas air itu mujizat. Kalau tenggelam normal. Kalau bisa di atas air namanya abnormal. Oke? Kita gaya gravitasi kan, kalau lompat pasti kembali ke bumi. Tapi kalau lompat tidak kembali-kembali, nah ini mujizat. Seperti Henok dan Elia diangkat, amin. Itu mujizat tuh. Orang mati bangkit, orang potong telinga, Yesus jamah telinganya muncul kembali. Itu mujizat. Jadi kalau saudara, ada orang tuh di NTT, di Indonesia, kebanyakan bersaksi. Wah saya bisa naik motor hari ini mujizat. Kok mujizat? Istilahnya kurang tepat. Kurang tepat, tidak dosa sih, tapi kurang tepat. Bilang saya naik motor hari ini karena berkat Tuhan. Nah itu cocok. Saya bisa makan minum cendol hari ini di KKR di gerejanya Pak Budi. Itu mujizat. Cendol kok mujizat. Berkat. Amin. Istilah loh. Orang Kristen tuh kadang-kadang suka copot-copot istilah suka-suka dia. Contoh lagi istilah kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi itu begini. Kita doain orang, kesembuhannya terjadi saat itu juga dan tidak kumat-kumat lagi. Nah itu ilahi. Kesembuhannya total nggak kumat loh, itu ilahi. Lu doa hari ini 4 tahun baru sembuh, itu bukan ilahi. Kesembuhan itu ada kesembuhan ilahi, kesembuhan biasa, kesembuhan psikis. Kesembuhan ilahi itu, hei lumpuh, berjalan, langsung berjalan. Hei lumpuh, masih pakai tongkat 3 bulan, itu nggak sembuh ilahi. Ya. Ketabrak mobil patah, doain sembuh langsung. Mujizat, kesembuhan ilahi. Tapi kalau 2 bulan, 3 minggu, itu namanya kesembuhan biasa. Harus pakai dokter, harus minum obat, harus pakai gips, apa segala macam. Itu juga dari Allah. Tapi namanya kesembuhan biasa. Ada lagi namanya kesembuhan psikis. Ya, ada ayat bilang, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat itu tidak berlaku bagi patah tulang. Gak ngerti ya? Tulang patah, jangan saudara punya tetangga atau keluarga patah tulang. Lalu saudara bilang, hati gembira nanti sembuh. Kata siapa? Itu masalah hati. Amin. Ya, saudara, jadi ada tuh masalah-masalah kadang-kadang stres, pikiran, ya gundah gulana, banyak tekanan kiri kanan, masalah rumah tangga, pekerjaan, gereja, segala macam. Kita mengalami, ya, perasaan yang tidak enak. Nah di hadirat Allah. Amin. Dengar firman Allah. Kita disembuhkan secara psikis. Amin. Di situ Tuhan bekerja sehingga hati kita penuh kegembiraan. Bernyanyi puji Tuhan dan kita imani Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin saudara-saudara. Di situ kita merasakan kelegaan, damai, pulih. Walaupun mungkin fisik masih sakit loh. Tapi kalau hatinya sudah dipulihkan. Wow, kita kuat hadapi apapun. Amin, kekasih Allah. Nah, berkaitan dengan cerita Stefanus ini. Kenapa Stefanus layak jadi teladan? Karena dia orang Kristen sejati. Apa buktinya dia Kristen sejati? Kisah 7 ayat 55. Tolong tunjukkan ayatnya. Ini sebenarnya paketnya dari ayat 54 sampai ayat 60. 55-nya bilang begini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Orang percaya sajalah yang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Tidak peduli gereja mana. Roh Kudus itu bukan milik gereja tertentu. Saya ini aliran karismatik.
Kadang-kadang ya kita orang karismatik nih suka mengklaim bahwa seolah-olah Roh Kudus hanya kepunyaan orang karismatik. Kata siapa? Roh Kudus itu milik semua orang yang percaya Yesus. Pada waktu orang percaya Yesus sungguh-sungguh loh ya. Bukan cuma percaya di mulut dan di otak. Tapi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Alkitab berkata orang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan jadi jaminan buat dia sampai dia memperoleh seluruh keselamatannya. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Firman ini memberi keterangan yang begitu eksplisit dan jelas. Di dalam dia, kamu di situ silakan tarik kepada diri masing-masing. Katakanlah kalau saya di dalam dia melatok juga. Haleluya. Saudara tarik masing-masing ya. Masa semua ini melatok ya kan? Di dalam dia melatok juga. Karena melatok telah mendengar firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatan melatok. Di dalam dia melatok juga. Ketika melatok percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita kalau mau buat surat perjanjian tanah harus ada meterei. Dulu 6.000 sekarang meterei 10.000. Meterei di zaman kaisar itu metereinya cincinnya. Cincin kaisar, cincin raja. Kalau memeteraikan sesuatu tidak ada yang bisa ganggu gugat. Tapi meterei anak Tuhan jauh lebih dahsyat. Metereinya adalah Roh Kudus. Amin. Jadi saya percaya bahwa orang Kristen sejati yang dikatakan di dalam Kisah pasal 7 ayat 55. Yaitu Stefanus ketika dia disebutkan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu diawali dengan dimeteraikan dulu dengan Roh Kudus. Baru dipenuhi dengan Roh Kudus. Dimeteraikan satu kali saja. Tapi kepenuhan tiap hari. Beda ya, meterei roh atau baptisan roh dan kepenuhan roh. Baptisan roh cukup satu kali. Yang melakukan itu Yesus. Tidak ada pendeta bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Pendeta membaptis orang dengan air. Yang baptis orang dengan Roh Kudus Tuhan Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air. Tapi akan datang waktunya. Dia yang lebih hebat, lebih dahsyat daripadaku. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Dan itu dimulai dari hari Pentakosta. Dan dampaknya sampai hari ini. Di gereja karismatik itu ada pro kontra. Pentakosta 2, Pentakosta 3. Kita hanya percaya satu Pentakosta yang terjadi di Kisah pasal 2. Ayat 1 sampai 13. Dan dampaknya masih sampai hari ini. Itu Kristen pengajarannya begitu tuh. Back to the Bible. Tidak boleh terpengaruh, sesat nalar. Oh asal pendeta besar yang ngomong pasti benar. Tunggu dulu. Periksa Alkitab. Amin kekasih Tuhan. Periksa Alkitab. Melato ke siapa yang gak peduli. Dengar firman harus perhatikan baik-baik. Saya pernah lihat jemaat di Berea. Dalam Kisah 17. Mulai Kisah 17 ayat 11. Ini ayat bilang begini. Kisah 17 ayat 11. Dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Ini orang-orang Yahudi atau jemaat Tuhan di kota Berea namanya. Daripada Berea besok ya. Haleluya kita. Ini bukan Berea yang itu ya. Mereka copot dari sini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Soal dengar firman Allah, mereka rela tinggalkan kesibukan apapun. Duduk seperti Maria, duduk di kaki Yesus. Dan memilih pilihan yang terbaik. Mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan pengajaran. Tapi mereka bukan hanya sampai kepada tahap rela, suka, lapar, haus. Itu polos. Boleh polos kayak begitu. Tapi lihat teladan berikut. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini jemaat yang rohaninya berkelas. Dengar firman oke, tapi catat. Pulang periksa lagi. Karena sehebat apapun pengkhotbah, dia manusia biasa bisa slip of the tongue. Dia bisa ngomong salah, keselip lidah dan lain sebagainya.
Saudara tahu ayat itu? Yang khotbah siapa? Paulus. Paulus yang khotbah, jemaat Berea nggak peduli mau Paulus mau siapa. Suka, saya hargai hamba Allah. Tapi kita dengar baik-baik, kita catat, teliti kembali. Ini benar nggak ayatnya? Ini benar nggak pengajarannya? Ini benar nggak khotbahnya? Jemaat harus begitu. Saudara pernah baca di Kisah 18 lebih menarik lagi. Seorang pemuda namanya Apolos dari Alexandria. Itu kampungnya para teolog. Alexandria, Mesir. Apolos datang dan berkhotbah dengan semangat, berani, fasilida. Dikatakan dia mahir soal kitab-kitab suci. Tapi ada pasangan suami istri namanya Priscilla dan Aquila. Mereka dua tuh jemaat biasa. Tapi waktu mereka mendengar, wah kayaknya anak ini semangat. Tapi khotbahnya ada yang kurang. Mereka mungkin ajak makan atau apa. Pergilah ke rumahnya Priscilla, Aquila. Di situ Anda baca di Kisah 18. Dia dinasehati. Dan akhirnya benar, Apolosnya salah. Nah, orang tua yang baik, jemaat yang baik. Saya mau kasih tahu, ada jemaat yang kerohaniannya, pemahamannya lebih bagus dari pendeta loh. Saya sudah lihat banyak. Saya ini belajar, khotbah saya ini banyak yang salah di awal pelayanan saya. Tapi karena ada orang-orang tua yang tidak sekolah teologi ya, tapi mereka tuh memang cinta Tuhan gitu loh. Pemahaman mereka bagus. Saya belum lahir mereka sudah ikut pelayanan, walaupun gak sekolah teologi ya. Mereka panggil saya dan nasihatin saya. Kamu ini semangat dek, tapi yang ini salah. Yang ini tolong dibuang. Jadi saya bersyukur, bahkan saya minta di gereja Tuhan saya pimpin. Saya bilang tolong awasi gembalamu. Oh iya dong, gembala siapa sih? Kita hanya memang dapat jabatan rohani. Tapi kita tetap ada kemungkinan salah. Tolong awasi gembalamu, beri masukan. Kalau mulai sombong, mulai ini, mulai itu, tolong. Dan jemaat kayak begitu membuat kita sama-sama bergerak, pertumbuhannya dahsyat loh. Saya udah rasa, saya alamin langsung pertumbuhan perkembangan gereja Tuhan yang saya pimpin. Walaupun mereka jemaat kebanyakan menengah ke bawah. Tapi wah hebat. Menengah ke bawah dalam hal ekonomi. Tapi rohani jangan salah. Menengah ke atas semua. Ekonomi lahiriah menengah ke bawah. Rohani menengah ke atas. Makanya kita tiap hari itu berkontak. Saya doakan kalian, kalian doakan saya ya. Harus sesama tubuh Kristus mulai dari pemimpin sampai yang dipimpin. Nah, kekasih-kekasih Allah. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang percaya ya. Kita semua orang percaya punya Roh Kudus. Amin. Asal kita percaya sungguh-sungguh. Bukan cuma percaya di mulut dan di otak loh. Contoh percaya di mulut dan di otak itu adalah mengaku Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku bikin mujizat demi namamu. Tapi jahat. Yesus berkata, pergi, aku tidak kenal kamu sekalian pembuat kejahatan, nyala daripadaku. Kenapa? Karena imannya cuma di mulut dan di otak, tanpa meterai roh. Orang yang punya meterai roh beda loh saudara-saudara. Nah ini yang kita mau dalam KKR Kasih Melanda USA. Semua kita akan menuju kepada akhir hidup kita. Seperti Pak Otomo bilang tadi. Entah kapan. Kita lagi tunggu nomor urut kita masing-masing. Amin. Nomor antrian kan. Kita lagi pada nunggu nih. Tinggal lihat sorga tekan yang mana dahulu di atas. Kan tombol jantung kita nih tombolnya ada di atas. Mel Ato kapan, Pak Rongki Ramlan kapan, Pak Ramli kapan, Pak Karim kapan, Pak Utomo kapan, Pak Budi kapan. Pak Endi kapan? Itu udah ada semua. Dan saudara jangan pernah berdoa minta Tuhan bukakan. Tak usah. Nanti saudara stres. Jangan. Takutnya Tuhan bilang setelah pulang gereja habis gitu. Jangan. Diam aja di situ ya. Jalani aja hidup ini. Dengan pimpinan Roh Kudus. Ada orang tuh yang minta Tuhan kasih tahu. Aduh jangan deh. Saya tak usah lah Tuhan dirahasiakan aja lah. Kalau tahu bisa berabe kita. Ya kan? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ingat. Roh Kudus itu tidak akan keluar lagi. Beda pekerjaan Roh Kudus perjanjian lama dan pekerjaan Roh Kudus perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, orang ada Roh Kudus itu hanya orang-orang tertentu karena tugas-tugas tertentu. Raja, nabi, imam. Tidak semua orang dapat Roh Kudus. Hanya orang tertentu. Dan biasanya untuk tugas tertentu dan tidak ada urusannya sama keselamatan.
Karena untuk tugas istimewa, makanya Saul ada Roh Kudus, Daud ada Roh Kudus, Simpson ada Roh Kudus, ya, Yusuf ada Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu karena mereka punya tugas khusus. Tetapi kalau mereka berdosa, Roh Kudus keluar. Makanya Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14, itu ayat mengatakan roh Tuhan mundur daripada Saul dan sekarang dia apa? Roh jahat daripada Tuhan masuk, diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh Tuhan itu mundur saudara-saudara. Tapi ketika hari Pentakosta, Alkitab berkata beda. Nubuatan Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28-29 itu tergenapi di hari Pentakosta. Makanya pada waktu Petrus berkhotbah, Petrus kutip kembali apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bahwa yang sedang terjadi ini adalah penggenapan. Di mana ayat itu mengatakan Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Dulu hanya kepada orang-orang khusus, tugas khusus. Tapi sekarang semua orang percaya, semua gereja. Dan ingat, dia tidak akan keluar lagi. Roh Kudus perjanjian lama kerjanya tidak permanen. Roh Kudus perjanjian baru, satu kali dia masuk, dia tidak akan keluar lagi. Dan ingat, dia juga tidak akan gagal. Jadi sebenarnya yang membuat Stefanus tidak gagal bukan Stefanusnya. Karena Roh Kudus ada dalam dia. Roh ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Supaya kita menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir. Makanya setelah Efesus 1 ayat 13, ayat 14 bilang begini. Tolong Efesus 1 ayat 14. Setelah dia bilang meterei, lalu dia beri keterangan lanjutan. Seputaran peran Roh Kudus bagi kita. 14. Dan Roh Kudus itu, Bapak Ibu, adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan, Roh Kudus itu jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa maksudnya? Sekarang saya dan Bapak Ibu terima Yesus, kita sudah selamat. Tapi kita masih di dunia, masih di Amerika, masih di Walnut, iya kan? Nama kita sudah di sorga, tapi kita kan belum masuk sorga. Nah, itulah Roh Kudus perlu ada dalam diri kita. Supaya nanti kita tutup usia, dia antar kita sampai kita bukan hanya nama yang di sorga, diri kita di sorga. Makanya kalau ada orang bilang, wah kalau Roh Kudus keluar, atau kita orang percaya yang sudah dimeteraikan bisa kehilangan keselamatan, itu Anda menghina Roh Kudus. Dengar, Anda bukan menghina pendeta, Anda bukan menghina khotbah orang, Anda hina Roh Kudus. Anda mau bilang Roh Kudus kerja tidak becus. Itu penghinaan loh. Makanya ketika saya kantor hamba-hamba Tuhan tertentu bukan karena kompetitor atau saya lihat dia saingan. Bukan. Ajarannya tidak alkitabiah. Ajarannya menghina Tuhan. Roh Kudus itu kalau masuk dia tidak keluar lagi. Kalau kita salah dia tidak keluar. Dia berduka. Dan biasanya kalau dia berduka karena dia sudah bernyatu dengan roh kita, kita juga berduka. Makanya orang Kristen yang sejati, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Dan tanda ketika kita jatuh dalam dosa, kita stres. Itu tanda tuh. Kalau Kristen palsu dia nggak bakalan stres. Dia bikin dosa sebagai kegemaran. Kristen asli bisa jatuh. Tapi jatuh dia tidak tenang. Dia salah sama suami dia minta maaf. Dia salah sama istri dia minta maaf. Dia salah sama kawan pelayanan dia nggak bakalan simpan lama-lama. Dia akan terbuka dia bilang maaf ya brother sister. Saya salah, saya kata-kata saya kasar. Minta maaf. Itu anak Tuhan sejati. Ada orang yang dendam orang. Sampai kita bilang ayolah damai. Tunggu Natal. Ini kan masih hari kemerdekaan, tunggu hari Natal. Saudara, yang atur hidup kita tuh siapa sih? Tuhan, amin. Emang kita tahu kita sampai Natal? Ini baru Agustus loh. Bagaimana kalau pertengahan Oktober, haleluya. Tombol tadi ditekan, innalillahi wa innalillahi rojiun. Damai kau tunggu Natal. Jangan tunggu Natal sebelum matahari terbenam. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ini sampai matahari terbenam, terberita lagi, terbenam, terbit. Dia nggak ngampunin orang. Tolong dong. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini menarik loh untuk kita renungkan sebagai orang percaya. Kita bersyukur Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Kita masih bisa salah, kita masih bisa gagal. Tapi Roh Kudus tidak akan keluar.
Coba tunjukkan satu ayat perjanjian baru, Roh Kudus keluar dari orang percaya. Tidak ada. Perjanjian lama ada dan saya sudah pertanggungjawabkan, saya sudah sampaikan. Karena saya paham betul doktrin pneumatologi atau ilmu doktrin tentang Roh Kudus. Dan saya pertanggungjawabkan pengajaran saya, pembuktian data jelas. Amin, saudara. Nah, Roh Kudus ini yang ada di dalam kita. Kita bersyukur. Roh Kudus itu yang ada dalam Stefanus. Sebagai contoh teladan yang kita soroti pada kesempatan ini dalam KKR Kasih Melanda USA ini. Kita akan soroti beberapa hal berkaitan seperti apa sih dampak pekerjaan Roh Kudus bagi Stefanus dalam cerita ini. Saya tidak bahas melebar loh ya. Kan saya bisa bahas Roh Kudus dalam karunia roh macam-macam. Tapi konteksnya tidak sedang bicara itu masalahnya. Kita sesuai tema kita ya. Supaya tidak out of context dan tidak melebar kemana-mana. Karena doktrin Roh Kudus itu sekolah teologi bisa diselesaikan bersemester-semester. Gak mungkin cuma 30 sampai 45 menit saya bisa selesaikan semua, itu tidak mungkin. Waktu tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya catat ya, ada beberapa hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui teladan Stefanus. Yang pertama, akibat pekerjaan roh yang dahsyat dalam diri Stefanus itu tetap menjadi seorang yang berani benar walaupun dia sendiri. Berani benar walaupun dia sendiri. Dan memang Alkitab menginformasikan begitu kan, ada dua jalan toh. Jalan yang lebar dan yang sempit. Yang lebar itu menuju kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Yang sempit itu hanya sedikit orang dan itulah yang menuju kepada kekekalan atau sorga. Dalam cerita Stefanus ini, kalau Bapak Ibu periksa dari Kisah pasal 7 ayat 1 sampai ayat 53. Di situ Stefanus berkhotbah melakukan pembelaan iman di hadapan satu sidang yang bernama Sanhedrin. Itu satu dewan orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, imam-imam besar semua kumpul di situ dan mereka anti terhadap Yesus. Tapi Stefanus berani bicara bahwa Yesus yang kalian bunuh itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kalian semua ini orang tanpa Roh Kudus. Stefanus mengecam dosa-dosa mereka, menegur dosa-dosa mereka secara luar biasa. Ini kelihatan di ayatnya yang ke 51. Perhatikan ya, ayat 51. Di sana Stefanus tegur mereka, padahal dia sendiri loh. Stefanus sebagai manusia normal, orang akan bilang Stefanus cari hal. Stefanus cari mati. Tetapi roh yang dalam dia berkobar-kobar seperti roh yang bekerja dalam diri Elia, diri Paulus, diri Petrus, dan harusnya ada dalam diri kita semua. Dia menyatakan kesalahan. Tunjukkan ayat 51 dari Kisah pasal 7. Ini latar belakang khotbah Stefanus yang panjang lebar itu saya penggal beberapa saja. Dia mengatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. 52 dikatakan. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu. Memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Orang benar yang dimaksud adalah Yesus. 53. Ya. 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Wow. Ini khotbah sangat keras. Dia berani benar walaupun sendiri. Dia tetap berani menyatakan kesalahan. Berani menyampaikan kebenaran. Sekalipun dia tahu para pendengar adalah musuh-musuh Kristus. Kita kalau khotbah di orang-orang yang dukung kita gampang. Enak. Selesai khotbah orang puji kita. Wah tambah semangat ya Pak ya. Hebat. Tapi kalau orang tidak suka kita ini repot saudara-saudara. Orang tidak dukung kita repot. Kita harus menyampaikan kebenaran di lingkungan orang bejat. Orang yang kompromi dosa. Orang yang bermain-main dengan dosa. Orang yang mempermainkan kasih karunia Allah. Orang yang menginjak-injak darah penebusan itu. Lalu kita harus khotbah. Wah ini gampang-gampang susah. Tapi tidak peduli. Ya. Memang beda ya, Petrus dipimpin Roh Kudus, satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat.
Stefanus juga dipimpin Roh Kudus. Satu kali khotbah 3.000 batu tertuju pada dirinya, mati tempat. Disuruh milih, pasti kita bilang kayak Petrus dong. Amin. Satu kali khotbah ribuan orang bertobat. Tapi masalahnya yang atur kita Tuhan, bukan kita atur diri sendiri. Iya toh? Emang yang Tuhan itu siapa? Yang Tuhan itu Allah kita yang hidup dan dahsyat. Kita yang ikut kehendaknya, bukan Dia yang ikut kehendak kita. Saya baca ilustrasi, seorang nakoda sedang berlayar di tengah laut. Ini kapal mewah, kapal perang yang besar. Lalu dia lihat ada cahaya dari sana, dia kirim pesan. Dia bilang, kamu tolong geser ke kanan. Kalau tidak nanti kita tabrakan. Di sana balas, kamu yang geser. Dia bilang, kamu yang geser. Di sana balas, kamu yang geser. Dia bilang, saya ini nakoda terbaik. Di sana balas, saya juga pelaut nomor 1. Di sini balas, saya ini kapal perang. Di sana balas, saya lampu mercusuar. Hah? Kira-kira siapa yang geser? Kau mau nakoda kah? Kau mau bawa kapal perang? Itu lampu tidak bisa bergerak. Amin. Saudara tahu maksudnya? Kehendak Allah seperti lampu mercusuar itu. Lu yang geser, bukan Tuhan yang geser. Enak aja. Amin. Tuhan mau bikin kita kayak Petrus, haleluya. Tuhan mau bikin kita kayak Stefanus, haleluya. Tuhan mau bikin kita kayak Daud, amin. Tuhan mau bikin kita kayak Salomo, amin. Tuhan mau bikin kita kayak Ayub. Jangan melawan. Amin, saudara-saudara. Suka-suka Tuhan. Iya Pak, tapi kan Alkitab bilang rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Pernah baca ayat itu? Ayat itu konteksnya apa? Kapan mereka terima ayat itu? Mereka terima ayat itu sementara mereka lagi dibuang di Babel. Baca ayat, lihat konteks dong. Jangan baca ayat itu lalu tarik ke Amerika sesukanya. Belajar Alkitab tuh lihat. Mereka dapat janji itu sementara mereka dihajar oleh Tuhan karena kepala batu. Di masa-masa Tuhan mau bangkitkan mereka kembali. Tuhan bilang rancanganku itu rancangan damai sejahtera. Di dalam rancangan damai sejahtera itu ada hajaran, ada jewer, ada tempeleng, ada cubitan mesra. Jangan omong rancangan damai sejahtera pikirnya gak pernah sakit. Kata siapa? Suka tuh orang-orang Kristen ini kadang-kadang copot ayat tidak lihat konteks. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tahu tidak ayat itu? Itu ayat ditulis saudara-saudara itu dalam konteks Kisah Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Ayat itu ada di ayat 37, 36, 37. Itu konteksnya kita lagi dianiaya. Kelaparan, ketelanjangan, bahaya. Jadi lebih dari pemenang itu maksudnya tantangan banyak banget. Tapi tidak akan memadamkan roh kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu Kristen. Beranilah benar walaupun sendiri. Amin. Orang yang akan menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Dia berani benar walaupun sendiri. Yunus dan keluarga, Nuh dan keluarga. Berani benar walaupun orang sejamannya bejat luar biasa. Daniel berani benar. Sampai orang iri hati. Bilang satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel adalah persoalan doanya. Mereka provokasi raja, raja tidak tahu pada raja dengan Daniel sahabat baik. Tolong jangan ada orang meminta apa-apa kepada alam mereka selama 30 hari selain kepada Tuhan. Kalau ada yang minta kepada alam mereka dibuang ke dalam gua singa. Daniel tidak bisa tinggalkan Tuhan. Karena Daniel tahu punya semua tapi tanpa Tuhan sesungguhnya saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau saya memiliki Allah, sekalipun saya kehilangan segala-galanya, sesungguhnya saya memiliki semuanya. Miliki Yesus, miliki semua. Miliki Allah, miliki semua. Dan saudara tahu cerita itu. Anak Tuhan selalu berkemenangan. Bagaimana lagi dengan 3 temannya SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Itu pemuda-pemuda Ibrani pemberani. Amin. Itu mau dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Mereka bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, dia tolong kami. Tapi seandainya tidak, kami tidak sembah patung Tuhanku. Tidak ada orang yang berani melawan Titan Nebukadnezar. Dia salah satu raja paling jahat. Dia bilang bunuh-bunuh, bakar-bakar. SMA, Sadrak, Mesak, Abednego tahu itu. Tapi mereka juga tahu Tuhan mereka lebih besar dari ancaman itu. Amin, saudara-saudara. Kita tidak tahu cara Tuhan kerja kayak apa. Tapi dari pelajaran Stefanus,
Tuhan hanya mau di dunia yang semakin kotor ini, kita harus hidup bersih. Paulus bilang Roma 12 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Dunia di sini hanya persoalan dosa ya. Kadang-kadang ada yang tafsir dunia ini sudah kemana-mana. Oh nggak boleh pakai lipstik katanya. Aduh jelek banget. Kenapa nggak boleh pakai lipstik? Ada tuh di daerah saya tuh ngerohnya gila. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Dunia pakai lipstik, kita tidak boleh pakai lipstik. Kita kasih pucat-pucat diri. Makanya masuk ibadah dengan mereka tuh kayak di kuburan benar-benar. Tidak ada aura-aura kesegaran gitu loh. Pakai lipstik dosanya di mana? Amin. Asal pas tempat aja gitu kan. Jangan ke pasar beli ikan juga lipstik semua di sini. Bless on kiri kanan mau beli tomat, ada tomat penjualnya bilang itu di pipi banyak. Haleluya ya, ini tomat semua. Lihat mau kondangan, mau gereja, make up sedikit supaya menyemaras. Apalagi yang tugas sebagai usher, penerima tamu, make up. Jangan pucat kering tidak senyum, masuk kau. Orang bilang ini saya tobat. Tobat itu bukan bertobat. Kalau istilah kami di NTT, tobat itu tidak akan datang lagi. Ya, saya tobat ke sini ya. Bukan bertobat. Kalau kami di NTT bilang tobat, itu artinya tidak terulang lagi. Saya tobat, lihat kau nih saya tobat kemari ya. Nah saudara-saudara, dunia di sana hanya bicara tentang dosa. Ya, kalau kita semua tidak boleh, dunia makan McDonald, jadi kita nggak usah makan McDonald, enak aja. Dunia barbecue masakan Korea, jadi kita nggak enak aja. Ya ratakan meja bergelombang, amin. Konteks dunia itu hanya hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, ya. Yang lain-lain ya makan-makan aja tapi juga cek darah ya. Sama kolesterol itu aja sudah selesai. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berani benar walaupun sendiri, amin. Saya sering bilang kita itu seperti Kristen ikan laut. Bukan Kristen bunglon. Bunglon itu nempel di hijau dia hijau. Nempel di merah dia merah. Nempel di kuning dia kuning. Dia mencocok-cocokan. Kalau nyembah dia nyembah. Tapi kalau gosip orang dia gosip gitu lah. Ya nyembah dia nyembah mulut yang sama. Pakai nyembah Allah mulut yang sama. Pakai maki suami. Ada ibu-ibu kayak begitu di sini? Ayo kita foto bersama. Enggak kenang-kenangan aja gitu lah. Biar pulang saya posting di Facebook. Ini loh ibu-ibu yang di LA. Haleluya. Ya. Jadi saudara kita memang harus beda sama dunia ini. Amin saudara-saudara. Kita harus ikut firman dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya kita akan dimampukan jadi berkat. Ya. Dan ingat Tuhan tidak kompromi loh. Banyak orang itu menganggap bahwa sesuatu itu benar atau tidak tergantung. Demokrasi suara terbanyak. Kalau yang lebih banyak yang buat ini ya kita ikut yang banyak. Saudara ingat zaman Nuh. Mayoritas tidak ikut Tuhan. Yang ikut Tuhan cuma 8 orang. Tapi tidak ada istilah yang namanya suara terbanyak. Tuhan sapu semua kasih rata kecuali 8 orang itu. Allah tidak peduli dengan suara terbanyak. Allah peduli dengan sesuai dengan maunya atau tidak. Roh Kudus yang ada dalam kita akan memampukan kita. Yang kedua. Ya. Yang kedua saudara-saudara. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Berani benar walaupun sendiri. Dan yang kedua. Saat berhadapan dengan ancaman. Dia tetap memandang kepada Allah. Ini kelihatan di ayat 56 dari kisah 7. Dan ayat 57. Ayat 56 dia bilang. 55 dahulu Mbak. 55 dikatakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Ini saat mau dibunuh. Menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara lihat. Masalah sudah datang. Tapi bukan lihat kepada masalah. Ciut, lari. Tidak. Masalah datang lihat kepada Allah. Saya percaya ini dimampukan oleh Roh Kudus. Anak Tuhan yang sejati. Siapa sih kita yang tidak punya masalah. Apalagi di Amerika. Saya tahu kita semua punya pergumulan masing-masing. Ya, setiap kita itu punya level iman. Dan setiap level iman ada level masalahnya. Tuhan tidak akan mencobai melebihi kekuatan. Amin. Artinya semakin naik kelas. Cobaan dinaikkan. Semakin naik kelas.
cobaan dinaikin. Semakin diberkati, biasanya ada cobaan-cobaan itu. Tapi jangan takut. Amin. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melihat Tuhan, bukan melihat masalah. Kita akan dimampukan oleh Allah untuk membesar-besarkan Allah saat hadapi masalah, bukan membesar-besarkan masalah. Anak Tuhan sejati beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang tidak kenal Tuhan, tiap kali ada masalah, nangis, Tuhan masalahku besar. Anak Tuhan sejati dia akan ngomong sama masalah. Hei masalah, Allahku besar. Hei sakit penyakit, Allahku besar. Hei masalah ekonomi, Allahku besar. Hei masalah keluarga, Allahku hebat. Kadang-kadang kita hamba Tuhan aja melayani. Tapi kita juga punya masalah. Ada orang bertanya, boleh nggak Pak Pendeta kalau pendeta sakit, dia doakan orang sakit? Boleh, oh boleh. Bahkan ada pendeta, dia sakit, dia doakan dirinya tidak sembuh. Tapi doakan orang sembuh loh. Paulus itu memberitakan Injil sakit. Dan kelihatannya sakitnya Paulus itu tidak sembuh sampai mati. Makanya Paulus pernah berdoa, Tuhan tolong ambil ini duri dalam daging. Tuhan bilang cukup. Nah kita persoalkan, duri dalam daging di situ apa sih? Banyak tafsiran. Salah satu tafsiran yang saya terima, karena ada data-data yang kelihatannya mendukung. Paulus itu punya sakit secara fisik. Dan sakitnya itu sangat menjijikan. Menjijikan sekali. Kemungkinan dia sakit mata, waktu dia lihat penglihatan itu kan dia buta 3 hari. Ananias datang doakan dia sembuh lalu dia dibaptis. Tapi Anda tahu, kelihatannya setelah itu, atas seizin Allah masih ngefek loh. Pengaruh matanya itu, kelihatan matanya bernanah. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat data ini, referensi ya. Galatia 4 ayat 13. Kita belajar ya Bapak Ibu yang. Supaya kita jangan pikir, oh kalau sudah melayani masalah hilang. Kata siapa? Kata siapa? Kadang-kadang Allah izinkan ada masalah supaya kita rendah hati. Bukan Tuhan benci kita, bukan. Itu cara memelihara kita. Kamu tahu, ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu. Oleh karena apa? Aku sakit pada tubuhku. Siapa ini? Paulus. Sakit apa? Mari kita lihat ayat 14 dulu ya. 14 jemaat yang baca. 1, 2, 3 keras. Saudara, penyakit ini di ayat 14 ada penekanan. Dikatakan, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Kelihatan sakit ini sangat menjijikan. Makanya ada tafsiran mengatakan matanya itu masih bernanah. Tahu dari mana? Ayat 15 Paulus bilang begini, saya baca. 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu. Bahwa jika mungkin kamu telah apa? Mencungkil matamu. Dan memberikannya kepadaku. Di situ disinyalir. Memang dia sakit mata. Dan memang ada kronologi peristiwa kan. Dan itu kelihatan tidak sembuh sampai mati. Bayangkan pengkhotbah matanya nana-nana ya kan. Dulu zaman itu mana ada kacamata. Bisa kan kalau mata Nana pakai kacamata hitam, saudara mata saya bermasalah, saya pakai kacamata hitam. Begitu kan, itu tidak ada. Jadi Paulus bilang, sekalipun kalian lihat sakit pada tubuh itu, kalian tidak anggap hina loh. Kalian sambut saya kayak sambut Kristus. Tapi Anda lihat di sini, apakah matanya yang begini atau sakit apapun itu, kalau saya lebih berat kepada mata karena ada ayat-ayat ini. Tapi apakah ini menghambat Paulus melayani? Tidak. Jangan jadi orang Kristen baru masalah sedikit sudah hilang dari gereja. Apa sih? Itu baru masalah, ada lain suka tersinggung. Tersinggung pindah gereja, tersinggung pindah gereja. Saudara pikir ada pendeta malaikat di LA? Tidak ada. Tidak ada, tanda mulut saya, tidak ada. Ya sudah kita setia di gereja masing-masing, tapi kita bersatu gitu loh. Melalui KKR kayak gini, ini tujuannya kita bergandeng tangan, kita diberkati, kita jadi berkat bagi sesama orang Indonesia di Amerika. Dan kita juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Non-Indonesia yang ada di Amerika termasuk orang Amerika sendiri. Tapi di Amerika juga bukan orang asli semua kan. Orang aslinya kan Indian.
Tapi kita harus jadi berkat, itu tujuan. Pendeta ini kurang bagus, pindah ke sana ke sini. Capek, Anda tidak akan ketemu tanda sampai kiamat. Pendeta juga tidak sempurna. Amin. Makanya perlu ada jemaat yang hadir mendukung hamba Tuhan. Kita boleh tinggalkan satu gereja kalau memang pendetanya, dengar, ini ada pengecualian. Memang pendetanya sudah terlalu bejat, diomongin tidak mau dengar, ya itu boleh tinggalin. Tapi kalau dia ada baik-baik, hanya gara-gara khotbahnya dia, Anda tersinggung, ngapain sih? Dia hamba Tuhan. Pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa kita loh ya. Beda dengan pemimpin yang hanya cari keuntungan loh ya. Tapi kalau pemimpin yang betul-betul cari jiwa, dia berjaga-jaga atas jiwa kita. Itu ada tuh di Alkitab pokoknya ya. Ibrani ya. Saya kadang mulai bingung begitu tuh. Itulah kelemahan saya. Ibrani 13 ayat 17. Haleluya. Kalau sudah mulai bingung. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah apa? Pemimpin-pemimpinmu dan kenapa? Tunduklah kepada mereka sebab apa? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Jadi kalau gembalanya tidak ada masalah moral dan kalau masalah moral pun diomongin masih mau dengar, setia sama dia. Atau dia ajar sesat, kita tegur, dia masih mau dengar, tetap dengan dia. Sudah sesat lagi, moral bejat lagi diomongin, tidak mau dengar, pindah. Oh tidak dosa itu. Itu pengecualian, boleh banget. Pindah gereja tuh ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kalau saudaranya yang gila berat, misalnya ya. Ditegur, saudara tidak mau, saudara pindah, Anda yang berdosa. Ingat loh, hamba Tuhan tuh dihormati 2 kali lipat loh. Gubernur 1 kali, bupati 1 kali, presiden 1 kali. Hamba Tuhan 2 kali lipat. Ini bukan karena saya pendeta jadi mencopot ayat-ayat yang menguntungkan saya loh ya. Tapi ini masalahnya kebenaran. Amin. 1 Timotius 5 ayat 17. Ini ayat bilang begini. Ini saya hafal banget nih ya. Karena sangat berpengaruh kepada pelayanan. 1, 2, 3. Penatua yang baik pimpinannya apa? Patut dihormati berapa? 2 kali lipat. Terutama siapa? Mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Apalagi kalau khotbah sampai keringat kayak begini, perlu dihormati 2 kali. Pendeta senior di gereja Tuhan di tempat kami di NTT, pendeta John Adu namanya. Dia pernah ke Amerika, dia teman sama Pak Meltari. Satu angkatan mereka waktu revival tahun 60-an. Air jadi anggur di NTT, di Timor. Pak John Adu bilang, pendeta khotbah harus sungguh-sungguh. Pendeta khotbah tidak keringat, jangan makan. Makanya tiap kali kalau saya makan sungguh-sungguh itu ada ceritanya ya. Iya, khotbah harus keringat. Orang kerja sampai keringat keluar. Kan khotbah pekerjaan pendeta. Jadi khotbah sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, masalah boleh banyak. Tapi Tuhan kita lebih hebat. Semakin ada masalah, Stefanus lihat kepada Allah. Dan luar biasa, dia melihat apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dr. Lukas dalam buku yang lain di Injil Lukas dia bilang, Yesus naik duduk di sebelah kanan Allah. Tapi waktu Stefanus ada masalah, Yesus bukan duduk, berdiri. Pak Yongki punya cucu, Pak Yongki lagi baca koran, cucu bermain-main. Lagi duduk situ, cucu jatuh, bapak yang baik, opa yang baik, dia bangkit, berdiri, sambut. Topang. Jadi ada pelajaran menarik, dia naik duduk di sebelah kanan Allah. Tapi waktu anak Tuhan ada dalam bencana, apalagi anak-anak Tuhan seperti Stefanus yang dipimpin Roh Kudus, di mana ada masalah tetap membesarkan Allah, Anda mempengaruhi sorga. Anda korek sorga, Anda seolah-olah minta Yesus berdiri sambut saya. Wow. Jangan saudara, ada masalah Yesus duduk terus. Yesus mati di situ. Orang Kristen apa sih masalah dikit? Ngomel-ngomel, sungut-sungut. Saudara tahu orang yang suka bersungut-sungut, itu yang dipagut ular, dicabut nyawanya oleh malaikat maut kan. Dan itu ditulis menjadi peringatan bagi kita sampai hari ini.
Mau lihat ayatnya? 1 Korintus 10, haleluya. Mulai ayat 9. 1 Korintus 10 ayat 9. Supaya yang suka bersungut-sungut sama suami. Haleluya, suami sudah capek bukannya disambut dengan penuh cinta, kasih dan lain-lain. Orang Kupang bilang pakai muka bangka. Bangka itu mukanya bengkak gitu loh. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga apa? Mereka mati di pagut ular. 10. Ya. Dia sampai 11 soalnya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti. Dan janganlah bersungut-sungut. Garis bawahi. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Ini diceritakan untuk apa? 1, 2, 3 semua. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk apa? Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekarang ini. Akhir zaman entah kapan, itu akhir segala zaman. Ini namanya zaman akhir menuju akhir zaman. Itu ditulis untuk kita sekarang. Yang suka bersungut-sungut, mari kita foto bersama. Tolong jaga itu mulut. Amin. Kalau ada hamba Tuhan salah, tegur di bawah 4 mata, jangan omong di belakang-belakang. Aman, penuh kasih, kasih tahu dia datang, tanya dia dengan penuh kasih. Kalau saudara omong-omong, kasihan, Anda berdosa. Masalah ini sudah berat, bersungut-sungut memperberat masalah. Masalah sudah berat diselesaikan baik-baik, itu dapat jalan keluar. Bukan omong di belakang-belakang. Amin, kekasih Allah. Terakhir dan benar-benar terakhir. Karena saya lihat beberapa senyuman seperti tidak suka lagi. Tapi tidak apa-apa. Pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Stefanus menyelesaikan pertandingan itu ada pelajaran lain. Sudah mau dekat mati, tetap berdoa loh. 58. Kita maju ke 58. Dari kisah 7 itu ya. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59 menarik sekali di sini. Sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Anda lihat. Masalah di depan mata. Tapi doa tidak putus-putus. Para teolog berkata doa napas kehidupan. Apa yang membuat hidup kita berhenti? Kalau berhenti bernapas. Kita berhenti berdoa, kelar hidup kita. Tapi kalau kita tetap berdoa, napas boleh putus. Tapi kontak dengan sorga tidak terputus. Dan doanya dia ini ada menariknya, saudara lihat ya. Ya doanya dia ini, dia doa kepada Tuhan Yesus loh. Ya Tuhan Yesus, kenapa saya ngomong ini? Sekarang banyak tuh di Indonesia pengajaran. Doa tuh kepada Bapa aja. Yesus tuh pengantara doang. Dan saya harus ngomong, yang mengajarkan itu Pak Erastus Sabdono. Salah satu. Seperti mengecilkan Yesus gitu loh. Ini bukti, Stefanus doanya kepada siapa tuh? Tuhan Yesus. Kita boleh ngomong langsung ke Roh Kudus, kita boleh ngomong langsung ke Bapa, kita boleh ngomong langsung ke Yesus, gak ada masalah. Bisa juga kita ngomong ke Bapa dalam nama Yesus. Tapi boleh seperti Stefanus, kita langsung minta kepada Yesus. Makanya ada puji-pujian tuh tentang Bapa. Ada puji-pujian tuh komunikasi sama Roh Kudus. Ada puji-pujian tuh Yesus. Boleh. Stefanus berdoa dan doa Stefanus ini luar biasa. Dia doa kepada Yesus dan doa ini di saat sulit. Dan doa ini juga kemudian memampukan Stefanus berdoa lanjut. Doa yang berikut apa? Dia doa meneladani doa Yesus. Doa yang mana? Yang disalib itu Yesus bilang, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, doa seperti itu yang Stefanus doakan. Ayat 60, perhatikan. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Finish dengan baik. Finish dalam keadaan apa? Mengampuni orang. Wow, hebat. Amin. Ada Roh Kudus itu begitu. Tentu masih banyak pelajaran sepanjang teks itu.
Tapi Tuhan titipkan 3 hal ini untuk saya sampaikan kepada jemaat. Kalau saya mau bedah bikin panjang-panjang bisa. Tapi jangan, kita butuh 3 hal ini dulu. Amin. Berani benar walaupun sendiri. Ada masalah tetap membesarkan Allah. Dan tolong selesaikan pertandingan iman dengan baik. Dengan tetap berdoa ampuni orang-orang yang menyakiti kita. Banyak orang tuh menganggap kalau dia membenci orang nanti orangnya yang mati. Salah. Kita yang benci orang tuh ibarat kita yang minum racun. Tapi kita harap orang lain mati, itu gak bakalan mati, yang mati kita. Sorry saya harus ngomong nih, kadang-kadang kita hebat di bidang kita loh. Kita orang pintar bla bla bla, tapi suka kepahitan. Anda bilang Anda pintar, orang juga puji-puji Anda pintar S1, S2, lulusan sekolah sini, sekolah sana. Tapi Anda tidak bisa ngampunin orang, Anda orang bodoh. Kata Alkitab loh ya, bukan kata saya. Saya ini paling suka kopas atau copy paste ayat. Anggap aja ayat penutup deh, semoga penutup ya. Ayub 5 ayat 2, karena saya juga tidak jamin semua ini ya. Ayub 5 ayat 2. Dikatakan demikian. Sesungguhnya apa? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Stefanus mau mati sebagai pemenang. Ngapain simpan kepahitan? Amin. Orang pintar sekalipun menurut ukuran dunia. Tapi tidak ngampunin orang. Bodoh. Bebal. Saudara-saudara. Sebagai anak Tuhan yang sejati. Mari kita jangan minum racun baru kita berharap orang lain mati. Jangan. Buang itu racun. Tolak, saya tidak mau minum racun ini. Doakan orang yang sempat menyakiti Anda. Sebut namanya dalam doa diam-diam. Anda akan rasakan Roh Kudus bekerja. Mengubah itu kepahitan lama-lama jadi kasih loh. Seorang hamba Tuhan mengatakan, mau lihat seorang itu punya hati hamba atau tidak. Atau kita mau lihat kita punya hati hamba atau tidak. Izinkan diri kita dimaki oleh orang. Izinkan diri kita dihina orang. Di situ ketahuan kita punya hati itu hati nyonya, hati tuan atau dulos. Dulos itu budak, hamba. Kita semua hamba, amin. Ada hambanya namanya pendeta tapi ada hamba jemaat. Kita hamba semua. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, mari jangan iri hati sebab iri hati akan membunuhmu. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini Roh Kudus bekerja memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.